Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur sequence diagram pada aplikasi presensi karyawan berbasis GPS dan barcode. Di sini kita memiliki dua skenario utama, yaitu ketika lokasi GPS berhasil dan ketika GPS gagal. Mari kita masuk ke skenario yang pertama. Pertama-tama, user diperkenankan untuk membuka aplikasi dan memilih menu check-in. Selanjutnya, aplikasi akan melakukan request akses lokasi ke GPS service dan GPS service akan mengembalikan status GPS. Jika GPS oke, maka aplikasi akan mengambil koordinat dan koordinat tersebut akan dikirimkan ke sistem backend. Selanjutnya, sistem akan melakukan penghitungan jarak. Di sini ada dua kemungkinan, yaitu berada dalam radius dan di luar radius. Jika berada dalam radius, maka sistem akan melakukan penghitungan waktu keterlambatan. Jika ada keterlambatan, maka status akan diset menjadi late dan jika tidak ada keterlambatan, maka status akan diset menjadi on time. Selanjutnya, data tersebut akan disimpan ke database dan sistem mengembalikan status oke dan presensi berhasil. Namun jika jarak berada di luar radius kantor, maka sistem akan mengembalikan pesan error kepada pengguna. Selanjutnya kita akan masuk ke skenario yang kedua, yaitu ketika GPS tidak valid atau gagal. Sama seperti sebelumnya, pengguna diminta untuk memilih menu check-in. Lalu aplikasi akan mengaktifkan kamera untuk melakukan scanning QR code. Selanjutnya QR scanner akan mengirimkan token QR tersebut ke aplikasi dan aplikasi akan mengirimkan token QR tersebut ke sistem backend. Selanjutnya, sistem akan melakukan validasi QR. Di sini juga ada dua kemungkinan, yaitu ketika QR valid dan QR tidak valid. Jika QR valid, maka sistem akan melakukan penghitungan waktu keterlambatan. Apakah ada keterlambatan? Jika ada keterlambatan, maka sistem akan melakukan set status menjadi late. Jika tidak ada keterlambatan, maka sistem akan melakukan set status menjadi on time. Selanjutnya data tersebut akan disimpan ke database dan sistem akan mengembalikan status oke dan presensi berhasil. Namun, jika token QR tersebut tidak valid, maka sistem akan mengembalikan pesan error kepada pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Nando Bisana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram pengajuan untuk PT Akbatek dari kelompok kerja praktik kami. Pada sequence diagram kami ini terdapat dua aktor, yang pertama yaitu user dan yang kedua adalah admin, serta komponen lainnya yaitu application, backend system, dan juga database. Di sini user akan membuka aplikasi dan mengisi form pengajuan. Dari sini, application akan mengirimkan data pengajuannya ke backend system, dan backend system akan memvalidasi data. Pada tahap ini, terdapat dua skenario, yaitu ketika data valid dan ketika data tidak valid. Di sini saya akan menjelaskan ketika data tidak valid. Dari sini, backend system akan memvalidasi data. Ternyata, data yang divalidasi tidak valid. Maka, dari sini, backend system akan mengirimkan error validasi kepada application. Di sini untuk skenario data valid, backend system akan memvalidasi data dan ternyata datanya valid. Maka dari sini backend system akan menyimpan pengajuan dengan status pending ke dalam database. Setelah berhasil disimpan oleh database, database akan mengembalikan return oke ke backend system dan backend system akan mengirimkannya kembali ke application. Sukses. Nah, di sini admin akan melihat pengajuan. Pada tahap ini pun terdapat dua skenario, yaitu ketika admin menyetujui dan juga ketika admin menolak pengajuannya. Di sini saya akan pertama-tama menjelaskan ketika admin menyetujui. Ketika admin menyetujui, maka di sini backend system akan mengupdate status bahwa pengajuannya telah di-approve ataupun disetujui. Di sini database, ketika database telah berhasil mengupdate statusnya, maka dia akan mengembalikan return oke kepada backend system dan backend system akan mengirimkan notifikasi kepada user.
Setelah notifikasi ada, di sini user dapat melihat status kepada application, dan application akan merequest statusnya pada backend system, dan backend system akan mengambil data dari database. Di sini database akan mengirimkan data kepada backend system, dan backend system akan mengirimkan status sukses kepada application. Untuk skenario kedua, yaitu ketika admin menolak pengajuannya, di sini admin mereject atau menolak pengajuannya. Dan di sini backend system akan mengupdate status reject ke dalam database. Setelah database berhasil diupdate, dia akan mengembalikan return OK kepada backend system, dan backend system akan mengirimkan notifikasi kepada user. Sama halnya ketika di approve tadi, di sini user dapat melihat statusnya ke application, dan application akan merequest status ke dalam backend system, dan backend system akan mengambil data dari database. Setelah itu database akan mengirimkan data ke backend system, dan backend system akan menampilkan status atau mengirimkan status ke application. Mungkin sekian penjelasan daripada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.